Semuanya selamat datang di VIP, yaitu Vokasi in Podcast. Nah, kali ini Tasya, saya akan menjadi host kalian. Dan kali ini kita kedatangan dosen yang paling kece di Fakultas Vokasi Prodi Desain. Nah, coba tebak siapa? Dosen ini merupakan salah satu 3 besar pembuat logo dari event IKN, yaitu di mana event ini berlomba-lomba untuk membuat logo untuk ibu kota baru. Baik, tebak siapa? Ayo. Pak Dimas. Pak Dimas. Halo semuanya. Selamat siang, Mbak Tasya. Selamat siang, Pak Dimas. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya, Pak Dimas? Alhamdulillah sehat, meskipun ya semuanya sedang padat-padatnya ya hari ini. Gitu. Tapi ya it's nice lah. Ya kelihatan Pak Dimas kayaknya capek ya. Gitulah kehidupan Mbak Tasya. Wah, ini lagi sibuk apa Pak untuk kali ini? Biasanya kalau dosen tuh September, Oktober semester ganjil itu sedang banyaknya kegiatan gitu ya. Ya seperti saya kali ini di sini itu kan juga karena salah satu agenda tugas juga gitu ya. Yang nanti mungkin kita akan obrolkan. Yang pasti itu ketika dosen sibuknya memang sedang kuliah ya, di kuliah gitu ya, perkuliahan, kemudian ada penelitian dan kawan-kawan, ada beberapa kegiatan yang dikerjakan oleh fakultas dan departemen juga gitu. Jadi cukup padat di bulan September Oktober ini. Itu mahasiswa dicatat ya, bulan September dan Oktober. Benar. Dosennya juga sibuk ya. Sibuk. Juga jadi kalau kelas kalian banyak yang mundur, banyak minta ganti, nah itu sedang sibuk-sibuknya berarti. Wah. Perlu dicatat. Bukan berarti dosennya yang malas ya, karena memang kegiatannya banyak, teman-teman. Wah, begitu ya Pak. Wah, Pak Dimas harus jaga-jaga kesehatan, apalagi benar. loh ini musim Semuanya. pancaroba, Pak. Benar sekali, memang kesehatan itu perlu, bukannya dosen ya, teman-teman mahasiswa juga. Tugas mulai banyak gitu kan. Benar. Harus jaga kesehatan. Baik, ini rumor-rumor, saya dengar rumor Pak. Ya. Ini ada sebuah event, international event. International event. Benar. Ya. Kalau nggak salah namanya itu Bravo. Benar, Bravo. Benar ya Pak? Wah, Bravo ini apa sih Pak? Nah, Bravo gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa Fakultas Vokasi mungkin sedikit familiar dengan Bravo. Bravo ini salah satu internasional seminar yang memang jadi event agenda rutin tahunan yang dimiliki oleh Fakultas Vokasi gitu. Sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2021, sejak era pandemi waktu itu. Dari namanya sebenarnya Bravo itu akronim gitu ya, Bravo International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Creativity gitu. Dan di mana event seminar internasional ini fokusnya ada di bisnis, education, tourism, hospitality, information technology, dan design and creative industry. Jadi itu memang rutin kita laksanakan, dan tahun ini menjadi event ketiga Bravo 2023 gitu. Oh begitu, wah, International Conference. International Conference. Wah, jadi saya jadi tertarik ini Pak. Ya harus, bagi mahasiswa memang sebenarnya harus mulai banyak terpapar dengan kegiatan seperti ini gitu ya. Benar sekali. Bukan hanya di dalam kampus saja sebenarnya, dalam ruang kelas gitu kan, tapi juga harapannya sih bisa ikut andil gitu ya, meramaikan event International Conference seperti ini. Untuk Bravo ya, dari tahun 2021. Berarti sudah berapa kali ini Pak? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Okay. Tahun ini tahun ketiga diselenggarakan Bravo. Wow. Untuk temanya? Untuk temanya, tahun ini temanya adalah Unleashing the Power of Innovation and Entrepreneurship in Digital Era. Gitu. Jadi memang kita fokus ke, ya kita sejak pandemi digital things gitu kan ya, itu semuanya serba digital. Semuanya serba digital dan ekspansinya juga sangat luas gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa dan dosen tentunya kan juga harus keep up sama tren gitu kan, tren digital seperti apa. Gak bisa kita hanya berdasarkan informasi-informasi yang sifatnya tradisional gitu ya. Ya harus mulai cari tahu soal digital era ini kayak gimana gitu. Dan di Bravo memang kita fasilitasi untuk itu gitu. Pada dasarnya sebenarnya Bravo ini adalah event
untuk fokusnya ya, fokus peserta untuk rekan-rekan dosen untuk saling share on progress research mereka gitu ya, research ataupun project mereka sedang mengerjakan apa gitu. Fokusnya untuk saling bertukar ilmu, saling bertukar insight, karena bukan hanya dosen-dosen dari Fakultas Vokasi, tapi juga sebenarnya open for public gitu ya, open buat umum. Dan temanya juga yang menjadikan berbeda karena kita punya beberapa keynote speaker yang keren dari berbagai macam negara. Wah, gitu. Dari mana aja nih, Pak? Nah, untuk tahun ini sebenarnya kita punya keynote speaker itu dari Malaysia, Profesor Dr. Chandran Govindaraju. Gitu. Kemudian ada Cui ini co-founder dari FX Media Singapore. Beliau lebih fokus ke ranah kreatif industri nantinya. Kemudian ada Profesor Kai Chon dari Hong Kong Polytechnic University. Beliau fokus di ranah hospitality. Kemudian ada Dr. Ananda Wikram Singh dari University of Wollongong, Australia, ke arah digital teknologinya. Kemudian dari Universitas Brawijaya ada Prof. Unti, dekan Fakultas Vokasi yang lalu. Ya. Kemudian selain itu yang membuat Bravo tahun 2023 ini berbeda, kita juga mengajak rekan-rekan dari asosiasi profesi gitu ya, asosiasi profesi dari utamanya dari Malang gitu. Ada dari Ikatan Akuntan Indonesia, ada Dr. Sulis Rohayatun yang akan share soal ya dunia akuntan in this digital era akan seperti apa. Kemudian juga ada dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Itu ada Mas Reno Yuansyah, dia akan bercerita tentang kreatif industri khususnya di bidang desain. Sekali itu seperti apa. Jadi speakernya banyak gitu ya. Banyak. Selain kita akan berdiskusi dengan speaker dan invited maupun keynote itu tadi, masing-masing dosen yang mengikuti Bravo mereka juga akan di sesi terakhir ya, itu akan ada parallel session, mereka akan share progres penelitiannya seperti apa dan akan ada diskusi di situ. Dan menariknya di situ sebenarnya. Wah, ini sangat menarik, nggak cuma untuk dosen tapi ya, juga untuk dosen sebenarnya. Ya, sebenarnya ini ada satu hal yang orang-orang itu harus tahu. Yang pertama adalah learning is never ending process. Jadi dari ini event Bravo ini memang untuk semua ya, Pak? Untuk semuanya, benar. Meskipun kebanyakan mungkin dosen, ya. Tapi ini terbuka untuk umum. Apalagi untuk mahasiswa. Ilmu itu kita ya sebagai mahasiswa, apalagi kalau kita umurnya 20, kita tuh harus investasi otak atau ilmu. Baru kalau misalnya kalian umur 30, mungkin kalian bisa menuju karir. Tapi untuk umur 20 tahun ini entah menurut saya ya, apa Bapak setuju apa tidak? Setuju. Memang setidaknya saya sering menganalogikan gitu ya, kalau kuliah ini dosen-dosen nggak akan membukakan pintu kalian kemanapun gitu. Di ruang kelas biasanya ya sebagai dosen kita ngasih bentuk pintunya aja. Jadi ini anggap aja kalian ada di ruangan gitu ya. Dosen masuk tuh ngasih, oh ini loh pintu untuk ke sini tuh ini pintu ini kuncinya gitu. Yang bisa membuka adalah kalian gitu ya, dari teman-teman mahasiswa, dan keinginan membuka tentunya harus ini ya, harus dipupuk gitu kan dari awal. Benar sekali. Misalnya, oh ternyata pintu ini bagus nih, ternyata pintu ini oke. Itu kan kalian harus cari tahu gitu. Nah benar, learning is never ending process gitu kan, karena belajar tuh ya kapanpun, bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa, siapapun pasti belajar. Benar gitu kan. sekali. Conference seperti ini itu bisa jadi satu penambah insight gitu ya bagi teman-teman mahasiswa, karena yang nantinya akan dibagikan gitu ya bisa jadi bukan ilmu yang biasanya didapat di kelas. Benar. Akan lebih ke spesifikasi atau fokus si dosen tersebut. Kadang itu yang di kelas tidak tersampaikan dengan maksimal. Makanya dengan datang ke kegiatan conference, entah itu internasional maupun yang nasional, itu teman-teman mahasiswa khususnya akan dapat ilmu yang lebih. Oh ternyata dosen ini juga fokus di bidang ini loh, ternyata dia specialty-nya di sana. Jadi ketika tahu, oh nanti ketika di kelas saya mau tanya lebih lanjut deh gitu. Benar. Jadi akan dapat banyak insight lah
sebagai mahasiswa. Mumpung masih muda ya Pak. Mumpung masih muda, Golden banyak energi. age teman-teman. Benar, masih belum banyak yang dipikir ya. Selain gimana caranya lulus kuliah tepat waktu kan. Benar. Benar. Nah, dari Bravo ini, wah pasti banyak ilmu dong Pak yang bisa kita ambil. Nah, kawan-kawan, namanya yang tadi saya bilang, umur 20 itu investasi ilmu yang benar. Benar. Itu bahkan Pak Dimas sendiri setuju. Setuju, benar. Nah, untuk Bravo ini Pak bakal diadakan di mana untuk tahun ini? Tahun ini Bravo 2023 akan dilaksanakan di Gedung Widya Loka hari Selasa tanggal 10 Oktober, start full day, jadi jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore biasanya. Gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin akan tetap ada registrasi gitu ya, untuk bisa hadir dan menikmati diskusinya secara langsung di Gedung Widya Loka. Gitu. Gedung Widya Loka tanggal 10 Oktober. Catat ya teman-teman semua, tanggal 10. Oh, kok mulainya kan tanggal 10 Bapak? Yeah. Pun untuk pendaftarannya ditutup kapan Pak? Kalau yang memang untuk submission paper dan kawan-kawan, pendaftaran abstrak terakhir itu ada di tanggal 26 September. Wah, harus cepat-cepat ini kalau gitu. Untuk full papernya sampai tanggal 5 Oktober untuk full papernya. 5 Oktober, 5 Oktober, itu biasanya untuk rekan-rekan dosen yang ingin berminat gitu ya. Untuk mencari conference gitu, untuk share papernya seperti apa, bisa silakan langsung daftar di link bravo.ub.ac.id. Semuanya infonya akan lengkap di sana. Jurnal atau paper yang disubmit itu nantinya juga akan dipublish ke beberapa jurnal yang terindeks Sinta gitu. Banyak yang bisa kita ambil. Benar, banyak yang bisa kita ambil. Ini salah satu investasi yang baik. Nggak cuma investasi uang, tapi investasi ilmu itu juga sangat penting kawan-kawan. Jangan lupakan ini juga. Yes. Bahkan Pak Dimas setuju. Saya yakin banyak juga orang yang setuju, apalagi dosen-dosen. Benar sekali, Mbak. Dan nanti di Bravo ini kita itu nggak cuma ketemu mahasiswa, kita ketemu dosen langsung, terus kita bisa ngomong, mungkin bisa berinteraksi, banyak ilmu yang bisa kita ambil, soft skill. Apalagi Pak keuntungannya dari Bravo ini Pak? Selain itu tadi benar ya, bisa berinteraksi langsung dengan dosen gitu kan ya, bisa tanya spesifik, hal yang lebih spesifik mungkin tentang fokus penelitian mereka, dan juga karena internasional ya, kita jadi bisa dapat insight baru di belahan dunia lain, misal dari mereka kemarin ada yang dari Malaysia, Australia gitu kan, mereka kayak gimana sih sesuai dengan topiknya gitu ya, proses mereka di sana seperti apa gitu, apakah yang mereka share nanti itu bisa kita implementasikan di sini gitu ya, jadi bisa saling bertukar ilmu, bisa saling kenal juga akhirnya mungkin gitu ya dari sana. Ketika teman-teman mahasiswa mungkin ketika hadir ingin melanjutkan studi ke sana, itu juga akan jadi satu hal yang bisa dilakukan gitu. Itu kan mimpi saya Pak, itu study abroad. Ya, jadi bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Akhirnya kan bisa tahu, oh ternyata di universitas ini, di negara ini seperti ini, profesornya seperti ini gitu. Jadi bisa tahu nih, kalau kalian memang tertarik di dunia yang tadi ya, sesuai dengan temanya Bravo, hospitality, business, design and others gitu, bisa ikut gitu. Nah, wah, harus datang ini mumpung ya. Apalagi untuk anak-anak desain, anak-anak vokasi, ini pasti sangat bagus ya untuk mereka Pak. Bagus. Benar sekali. Nah, oke. Mungkin ada satu dua kata atau mungkin pesan untuk mahasiswa sekarang yang sedang melakukan skripsi atau yang sedang belajar, mungkin ada pesan Pak? Oke. Yang pasti jangan lupa untuk datang di Bravo 2023 tahun ini 10 Oktober. Saya ingatkan sekali gitu ya. Karena ini sangat menarik gitu ya. Kemudian selain itu, bagi teman-teman mahasiswa yang masih kuliah kita atau sedang skripsi, pesan saya kuliah aja selesaikan gitu ya, totalitas yang penting gitu ya. Jangan hanya asal tugasnya selesai atau asal skripsinya selesai gitu ya, tapi ya kalian pelajarin itu, anggap aja itu jadi portofolio gitu. Karena ketika kalian nggak total ketika masih ada di bangku kuliah ya,
Iya. Kerasanya akan nanti setelah lulus gitu. Selalu bakal inilah paham, oh ternyata harusnya gini gitu. Jadi sebenarnya pesannya klasik sih, totalitas, disiplin dan kawan-kawan, karena ya memang itu caranya gitu. Kalau memang kalau memang tidak terlalu basic ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata ketika kalian lulus kalian akan tahu kalau memang ternyata kuncinya hanya itu. Gitu. Baik, wah. Itu saja. Keep in mind ya semuanya, termasuk saya. Wah. Termasuk saya, benar. Iya, benar Pak. Saya juga masih mahasiswa ya. Oke, Natasha. Nah, baik Pak Dimas. Wah ini benar-benar untuk Bravo kali ini, tahun ini, wah sangat interesting sekali. Akan lebih bagus kalau kita mengikuti dan juga investasi untuk otak. Ingat, selama masih muda, golden age, ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Bahkan untuk orang yang umurnya 30 tahun, bahkan seorang dosen yang sudah S3 itu tetap masih mencari ilmu ya Pak ya. Belajar itu istilahnya kalau sudah meninggal. Iya. Learning is never ending process, Pak. Itu selalu lagi dan terulang di kepala saya, harus belajar. Dan juga ya mungkin kalau misalnya nggak ada di kuliah, belajar di luar kuliah itu pasti ya Pak ya, sangat dibutuhkan ya. Pasti sangat membutuhkan gitu. Jadi dimanapun kita bisa pelajari kan. Ya nggak usah menunggu dosen kawan-kawan. Benar, nggak usah menunggu dosen. Dimanapun kita bisa belajar. Nah, baik. Jadi semangat belajar untuk semuanya yang mahasiswa. Untuk kali ini mungkin Bapak ada pesan terakhir? Sudah, mungkin terima kasih untuk teman-teman Vokasi in Podcast sudah mengajak untuk ngobrol. Terima kasih kita yang terima kasih Bapak untuk hadir menjadi tamu kita untuk hari ini. Sama-sama teman-teman Vokasi Podcast. Thank you. Oke, semuanya. Bye-bye. Nanti kita akan ketemu di podcast Vokasi in Podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Subscribe.